صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وكل يا ربي وفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الوادي البرهان المبسوط في الوجود ضربه إرسال تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وضع علي علما وبسط له من فائد المنة يا يا رسول الله السلام عليك يا ربي روحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يدنو من معاني أحمد روحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يدنو من معاني أحمد وبريق
pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan seri tilawah. Acara kedua adalah pembukaan. Yang ketiga yaitu sambutan-sambutan dan sholawat. Yang keempat yaitu Maidah Asana. Para hadirin, marilah acara pertama kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Para hadirin, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Risma dan sari tilawah oleh Anggi. Kepadanya disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Al-Quran dan sari tilawah yang telah dibacakan. Semoga atas bacaan tersebut bisa memberkahi kita bersama. Amin. Dan kami sampaikan terima kasih. Para hadirin, acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Yang terhormat majelis penasehat serta sesepuh bini sepuh memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu apapun, sehingga kita semua bisa menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran Islam sehingga tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sangat bangga dan terima kasih atas kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu serta bersemangatnya ustadz-ustadzah dalam membimbing, memberi motivasi supaya belajar mengaji untuk mencari fondasi untuk bekal nantinya bermasyarakat yang akhlakul karimah. Tentunya salah satunya yaitu TPI atau Taman Pendidikan Islam yang kalau di sekitar sini di Masjid Nurul Islam. Kami sebagai pengurus Masjid Nurul Islam memfasilitasi ustadz-ustadzah, mungkin masih banyak kekurangan dan kekilafan kami mohon kepada ustadz-ustadzah yang jelas masih banyak kendala-kendala atau kekurangan-kekurangan dalam memfasilitasi. Para hadirin sekalian, inilah penampilan dari grup Rebana Jami'ah Ibu Nurul Islam yang akan menampilkan lagu pertama yaitu Assalamualaikum dan dilanjutkan dengan Sholawat Badar dan selanjutnya Yahana. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sepindah malih panjenengan sedaya sing rawuh sing purun jawab salam banter kula dongakno duwike kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, para ustadz ustadzah, terusipun Abah Haji Mukson dan segenap sesepuh dan bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak pengurus RW, pengurus RT, dan utamanya Bapak Ketua Takbir Masjid dan segenap pengurus serta jamaahnya, juga kepada pimpinan atau para ustadz yang membina di Taman Pendidikan Islam Al-Mahabib lan sedaya kemawon ingkang rawuh ingkang dipunmulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki kula panjenengan wajib bersyukur kepada Allah bahwa malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir dalam rangka acara Akhirus Sanah yang dilaksanakan di Masjid Nurul Islam yang dilaksanakan pula oleh panitia TPI Al-Mahabib. Mugi-mugi kula panjenengan sing rawuh injing kula wau paninggi acara kreasi anak-anak kita yang malam hari ini khusus dengan pengajian. Mugi-mugi kula panjenengan sing rawuh dalu niki ditakdir kalian Allah urip pisan teng dunya niki ansal kebahagiaan dunya ngantos akhirat. Salawat lan salam monggo tetap dipunaturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi kecintaan kula panjenengan dumateng Rasulullah dengan pembacaan cinta dengan baca salawat dan juga disertai dengan mengamalkan apa yang diperintahkannya. Lan iki wau sampun dibacakan salawat oleh ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Nurul Islam, pakaiannya biru-biru oleh sponsor. Asal sponsor ini. Tua tinggali semangatnya kalau ibu-ibu begini luar biasa. Cuma pusat perem-perem itu, cium. Wah, terus gak iling anak putu, yang tahu aja gitu, luar biasa gitu. Yang sepanipun sakinah mawaddah warahmah. Rezeki ini pun melimpah saged haji ke Mekah Madinah. Amin ya robbal. Ibu-ibu, para jamaah, para hadirin rahimakumullah, menawi kula tanggep dumateng panjenengan dadosaken lari soleh solihan iku gampang napa angel? Ayo cara coba angel napa gampang? Angel napa gampang? Gawe ini saya setuju. Masya Allah, enak jadi panjenengan, Masya Allah. Memang zaman menikah dadosaken lari soleh solihan iku angel. Lah kalau malam hari ini adik-adik remaja dan adik-adik kita yang masih kecil belum sombong masjid sing kados ini luar biasa.
Moga-moga anak-anak ini, Masya Allah, tepuk tangannya mana? Satu no adik-adik prestasi sekolahnya meningkat, derajatnya meningkat. Yang remaja yang sudah nekat muka-muka cepat oleh berkat, oh iya, oleh jodoh sing ayu, sing wedok oleh bodoh sing ganteng. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, memang zaman sing kados ngeten iki ndadosaken lari soleh solihan iku memang rodo gawene sikile melok. Ya memang ada alasan luar biasa para hadirin makmum. Tapi satu sisi bahwasannya tantangan anak-anak kita kali tantangan pulau panjenengan waktu masih kecil memang ada beda. Nah ini saya biar fair, tidak langsung menghakimi anak-anak kita salah, tapi memang tantangannya beda. Coba perhatikan pulau panjenengan yang usianya sudah di atas 40 tahun. Biyen si cilik pulau panjenengan kepingin mainan, kepingin dulingan. Contohnya kepingin motor-motoran. Jadi ketepok, ketepok nih. Ketepok niku dibebek, dipendet, kemudian dikai sujen, dikai apa? Sukani kayu alit ke sujen ngoten niku, sukani bimbingan saking tutupi botol, dikai beras digeret, jeng. Waduh senengi luar biasa. Arek saiki cukup dengan betul? Waduh, harganya motor-motoran remote itu kalau yang murah paling sekitar di bawah 100. Tapi mereka yang bagi yang punya hobi sampai 500, sampai 1 juta, sampai 3 juta berani motor-motoran itu. Sing wedok-wedok, ibu-ibu ingat waktu masih kecil biyen cilik kepengin golekan. Napa carane? Sing jenenge PP ne mboke. PP sarunge mboke itu tuntel digawe karet terus digawe mainan. Pintu golekan. Saiki gak usah. Cukup dengan apa? Boneka Barbie. Iso guyu-guyu, iso nari-nari dari Barbie-nya ya. Piu, Masya Allah. Zaman sudah berbeda. Berikutnya contoh yang paling nyata lagi, zaman kulo panjenengan waktu alit kepingin ngomong jarak jauh. Ya napa carane? Wedake mboke. Nggih, wedake mboke itu dijepit wedake, dibuka tutupe kali wadahe, dikai benang, dibolongi kayak benang terus. Akhirnya 10 meter kayak halo. Saiki gak betul? Cukup dengan apa? Namanya telepon, namanya HP, namanya BlackBerry, namanya internet. Zaman rumiyin panjenengan seiling waktu remaja, kepingin senang dengan si dia. Contohnya senang dengan siapa ini? Ustaz siapa ini? Madkur. Ditulis, oh Cak Madkur, I love you. Pakai tulisan apa? Kertas. Bien. Sampai di hotel rumiyin masuk pulau panjenengan delok surat. Waduh. Oh my darling. Oh. Pada saat surat ini kalau ada di tanganmu, rasanya hati sedang gemetar. Pakai surat. Nanti besok pada saat kau berangkat sekolah, kutunggu di bawah pohon cipluan. Niku biyen nganggo surat. Betul? Saiki gak usum, cukup dengan SMS. Cukup dengan SMS langsung. Jika kau berangkat kuliah, kutunggu di seberang jalan. Bila aku sedang berpakaian seragam, tanganku kuayunkan, halo. Maka cukup dengan SMS, dia sudah bisa. Ini apa semuanya yang saya ceritakan ini? Bahwa itulah tantangan kita, tantangan zaman sekarang. Bahwa tantangan yang satu ini, seperti HP ini, pertanyaannya, Pak,
Apakah HP itu perlu atau tidak? HP itu penting atau tidak? Dengan kemajuan teknologi, HP itu atau BlackBerry itu atau internet itu semuanya tergantung yang memegang, tergantung yang punya HP, tergantung yang punya BlackBerry, tergantung yang punya internet. Coba, ini tadi saya ceritakan secara netral pentingnya yang namanya kemajuan IT, ilmu dan teknologi. Dengan kemajuan ini Bapak sekalian, bapak-bapak yang jiwanya wira swasta, yang jiwanya berdagang, mau kirim barang dari Surabaya ke Jakarta, dari Surabaya ke Bandung, dari Surabaya ke Amerika, tidak usah pakai yang namanya surat atau telegram dulu, cukup dengan adanya internet, cukup dengan HP. Barang kuku kirim hari ini, besok kau terima di Jepang, besok kau terima di Australia. Cukup dengan kemajuan teknologi ini, maka bisa mempermudah akses perdagangan. Ini positifnya. Contoh lagi, saya kalau lagi umroh, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau umroh, saya setelah tawaf 7 kali di Ka'bah, kemudian berdoa di depan pintu Ka'bah namanya Multazam. Di depan Multazam itu tempat yang paling baik untuk berdoa kepada Allah. Akhirnya apa? Saya buka yang namanya HP pada saat putaran jam 7, saya bilang sama istri saya, "Dek, aku sebentar lagi akan bergeser di depan pintu Ka'bah. Coba engkau amini di tanah air. Kumpulkan anak-anak yang ada di rumah, sehingga pada saat berdoa saya buka telepon, kemudian saya telepon ke rumah, saya berdoa. Berdoa ya. Berdoa di depan Ka'bah, di rumah, amin, mengamini doa yang saya baca di Makkah. Tidak menghitung jam, tidak menghitung hari, cukup hanya 1 detik, maka doa saya sampai pula di Indonesia. Inilah yang namanya kemajuan teknologi. Ini yang saya ambil yang baik-baik. Demikian juga para hadirin rahimakumullah, ngaji, ngaji. Saat ini ngaji itu luar biasa, tapi harus dipertahankan seperti ini, pengajian seperti di Masjid Taman Pendidikan Islam Al-Mahabib ini, dipertahankan ngaji ini. Tapi satu segi Bapak sekalian, ada kemajuan yang luar biasa. Saat ini para ibu-ibu atau sing sepuh-sepuh, kalau kebetulan waktunya sangat sempit, kepingin iso ngaji, panjenengan ngaji niku termasuk hukumnya wajib napa sunah? Tuh, sing sepuh-sepuh, ngaji niku hukum wajib napa sunah? Iso maca Quran niku wajib napa sunah? Wajib diwaca saiso-isoe. Sekarang ini teknologi luar biasa Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwasanya dengan adanya kemajuan teknologi saat ini wonten Al-Qur'an, Al-Qur'an itu ternyata belajar dengan cara yang singkat, praktis dan padat waktunya. Maka Al-Quran itu ditutul, ngerti ditutul nih? Ditutul kalian pen, ini bunyi Pak, ditutul kalian pen itu bunyi, Bismillahirrahmanirrahim, tul, Alhamdulillahirrabbilalamin, tul, pindah ke lagi, tul, Bismillahirrahmanirrahim, Detik 30, tul, amma yatasa'alun, tul, dan seterusnya. Itu kemajuan teknologi. Cuma sayang kalau ngaji itu kalau nggak ada gurunya, kalau salah Qurannya nggak bisa membenarkan. Maka dengan demikian bagi yang pertama ingin baca Al-Quran harus ada gurunya. Dengan demikian para hadirin rahimakumullah, kemajuan teknologi tergantung daripada siapa yang punya HP. Kemajuan teknologi tergantung siapa yang punya internet. Saya kalau kebetulan Bapak sekalian termasuk orang yang gaptek. Ya, gaptek itu artinya tidak begitu pandai tentang teknologi. Misalnya saya diminta untuk satu acara yang penting, misalnya
harus ceramah tentang yang berkaitan dengan kemajuan zaman yang sedemikian dahsyatnya. Saya cari materi kesulitan, cari buku, mungkin waktunya sudah nggak ada waktu lagi. Saya bilang sama anak saya, Vicky, carikan ayat tema tentang ini, misalnya misalnya mukjizat Al-Quran. Karena waktu sudah mepet, dibuka di internet, mukjizat Al-Quran, maka keluarlah beberapa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kemukjizatan Al-Quran. Misalnya, jadi aku carikan tentang kehebatan Rasulullah. Betul, hanya waktu 5 menit dikirimkan kertas ini ya yang bisa saya ambil ya, diberikan pada saya. Bapak ingin tahu sejarahnya siapa Napoleon Bonaparte? Bapak ingin tahu bagaimana sejarahnya Ibnu Battuta? Bapak ingin tahu bagaimana sejarahnya tokoh-tokoh dunia? Itu sudah keluar. Inilah kemajuan teknologi. Tetapi kemajuan ini Bapak sekalian tergantung siapa yang ada di belakang layar, siapa yang di belakang HP, siapa yang di belakang internet, siapa yang di belakang BlackBerry. Kalau ini tidak waspada, anak-anak kita, halo anak-anak, halo, punya HP enggak? Punya HP enggak? Punya pacar enggak? Kalau nggak waspada, anak-anak kita ini buat sekalian bisa jadi nggak keluar rumah, nggak kemana-mana, tapi apa? Buka internet, judulnya adalah game-gamean. Kalau sudah main game, waduh Pak, kecanduan game Pak. Iya nih, kalau hanya mainnya mungkin hanya 10 menit, seperempat jam, 15 menit, 3 menit, nggak masalah. Orang kalau sudah kecanduan bisa dari duduk termenung, tidak kemana-mana. Orang tua nggak tahu anaknya di mana, oh di kamar, dipikir belajar, nggak taunya main game. Main game itu sampai 1 jam, 2 jam, sampai 3 jam. Nak ngaji, ngomong, ngaji nak, tapi nggak keluar dari kamar. Apa? Sedang asik main game. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan demikian saya ingin menyampaikan dalam mukadimah ini yang berkaitan dengan tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak ini, maka yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengendalikan anak-anak kita. Krono kula panjenengan sepakat ndadekno anak soleh soli kami kumroto. Amin. Ya betul. Terus kan solusinya bagaimana? Jalan keluarnya bagaimana? Maka jalan keluarnya ada 3 hal. Ada minum? Ada berapa? 1, 2, 1, 2, stop 2, all, san tahu anak Filipino ini. All san se ulio ci pak ciu se ten se i se all se. Ada 3 hal. Yang pertama ada tarbiyatul akli. Apa tarbiyatul akli? Pendidikan akal. Artinya kita khususnya orang muslim, khususnya bangsa dan negara yang tercinta, dan khususnya yang hadir yang muslim ini, maka anak-anak muslim jangan sampai jadi anak yang bodoh. Harus jadi anak yang pandai. Maka supaya pandai, anak sejak kecil, sejak usia 3 tahun masuk PAUD, 5 tahun masuk TK, kemudian SD, kemudian di SMP, SMP tamat masuk SMA, masuk SMA, masuk perguruan tinggi, akhirnya apa? Dapat S1 selesai S2, S2 selesai S3, S3 kemudian S3, S4 nggak ada. Silakan, harus anak-anak kita harus kita jadikan anak-anak yang pandai. Omong kosong, kalau kita ingin maju, anak kita pikirannya rendah, harus dipacu. Selama kita mampu menyekolahkan anak, selama kita masih mampu anak bisa kuliah, please silakan sekolah, silakan kuliah. Seperti ini itu apa sih? Sekolah dan kuliah ini tujuannya, outputnya adalah supaya anak jadi pintar. Pertanyaannya, zaman saat ini kali zaman biyen, lari saat ini lebih pintar atau lebih goblok? Jawab jujur mawon. Arek saat niki lebih pinter apa lebih goblok? Lebih pinter, jujur. Anak sekarang lebih pinter daripada kita dulu.
Jangankan anak SMP, jangankan anak SD, anak TK itu sudah bisa buka yang namanya HP. Anak-anak saya lihat di mal-mal itu Pak, sekalian kalau saya ketemu pasar, ke mal-mal itu, anak itu Pak, anaknya orang-orang itu masih disuruh pakai dorong. Berarti anak itu paling usianya sekitar 2 tahun, paling 2 tahun setengah 3 tahun. Itu didorong sudah main ini Pak, sudah main apa? Main game, main apa seperti, ya Allah, anak belum sekolah mungkin tahun panggil, tapi anak sudah bisa. Ini berarti anak sekarang lebih pintar daripada kita. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, Bu, jamaah, jamaah, sudah makan belum? Belum. Anak sekarang lebih pintar daripada kita dulu. Pertanyaannya, sing nang saiki nanggone terali besi sing iso oret-oret, akhirnya al korupsi dicekel al KPK. Karena apa? Duit 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Iku sing tanda tangan iso sak 10 miliar, 100 miliar. Iku wong pinter apa wong bodoh? Jujur, wong pinter apa bodoh? Pinter. Kalau nggak pinter nggak bisa Pak. Yang namanya sampai 1 miliar, 10 miliar nggak mungkin kalau nggak orang pinter. Dengan demikian, kalau kita mengendalikan anak-anaknya pinter, maka itu jenenge zaman niki, jenenge pinter tapi keblinger. Artinya apa? Kalau kita sudah sepakat yang penting adalah anak-anak kita harus pinter, please, ayo kita pinterkan. Yang kedua, kalau anak-anak sekarang mungkin kuliah nggak mampu, sehingga anak-anak bagaimana supaya pinter, masukkan ke lembaga kursus yang sifatnya hanya beberapa bulan saja. Pinter anak kita. Tapi pertanyaan berikutnya, ternyata pinter itu sekarang banyak orang pinter tapi keblinger. Nah, dengan demikian sesi yang pertama ini saya sampaikan dumateng kula panjenengan sebagai orang tua yang punya anak, maka ya carane anak kita iso pinter tapi sekaligus benar, insya Allah. Caranya bagaimana? Maka kalau yang pertama tadi adalah kita upayakan otaknya, akalnya menjadi anak pinter. Maka jangan lupa supaya zaman kulo, era kulo panjenengan ke depan, di samping pinter kudu bener, ayo diisi, di samping diisi akalnya, harus diisi hatinya. Maka dengan demikian, kalau yang pertama tadi tarbiyatul akli, pendidikan akal, yang kedua tadi namanya tarbiyatul qalbi, pendidikan hati. Yang apa cara pendidikan hati? Ini para hadirin rahimakumullah, di tengah-tengah arus globalisasi, di tengah-tengah kota Surabaya menjadi kota metropolitan ini, maka tidak ada kalimat yang harus kita katakan kecuali anak di samping otaknya pinter, kudu bener. Caranya bener, anak kudu dikenal kalian agama. Ya nopo Pak cara mengenal agama itu? Yang satu diantaranya adalah anak-anak disobohno dikenal no nanggone mas. Saya pakai penekanan seperti ini supaya apa? Jangan lupa bahwa masjid ini sentral kita untuk supaya hati kita dekat dumateng ngersani Gusti. Tapi mungkin ada mengatakan, Pak, kalau di luar masjid bagaimana? Sing penting anak itu dikenal pangeran, cerai kenal pangeran yang nopo. Allah tak terlihat, Allah tak terbayangkan bagaimana kenalnya. Kita kenalkan ayat-ayatnya. Kita kenalkan ayat-ayatnya, gampang ingatkan. Arek dikenal Gusti Allah melalui ayatnya, yakni anak kula panjenengan wajib iso maca Al-Qur'an. Nah, di sini
adalah TPA atau TPI Al-Mahabib. Atau mungkin yang hadir ada tempat-tempat monggo. Yang penting arek gelem Kenapa harus ngaji? Ya, kalau anak sampai tidak dikenalkan ngaji dengan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, jumlahnya berapa juz? Berapa juz? Berapa juz? Pinter Bu? Kalau ditambah 30 juz, berapa suratnya? Berapa suratnya? 114 surat. Piro anak Pak RT? Soal Al-Quran hanya mengatakan 30 juz. Berapa surat tadi? 114 surat. Berapa ayatnya? 6.666 ayat. 6,666. You know? You know? 6,666. Understand? Nah, jumlah mau minimal kita harus hafal. Mau beberapa tahun gak hafal jumlah ayatnya Al-Quran. Nah, di sini cara mengetahui dengan namanya ilmu ulumul Quran. Baik, Bapak sekalian, dengan demikian, kenapa saya kembali berkaitan dengan menjadi benar anak kudu iso maca? Iya, karena Rasul mengatakan taraktu fikum amroini. Kata Rasul, aku nanti meninggal tidak meninggalkan harta permata, tidak kutinggalkan istana, tidak kutinggalkan pusaka, yang kutinggalkan dua perkara. Apabila dua perkara itu engkau pegang dengan baik, lan tadillu abadah in tamassaktum bihima. Bila kau pegang dua perkara ini, kau tidak akan sesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah satu Al-Quran, yang kedua sunnah Rasul atau hadisipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan demikian warisan Rasul 2, artinya peradaban kehidupan manusia di dunia ini, kalau ingin menjadi peradaban yang manusiawi, peradaban humanistik, peradaban yang berketuhanan kepada Tuhan yang Maha Esa, maka khususnya Islam harus bisa membaca Al-Quran. Potongan itu cukup jahitannya. Lalu kebuka hari pengajian ini potongan saat jahitannya ahli surga. Amin ya Rabbal. Kenapa Ramadan yang akan kita song-song ini adalah sesuatu yang menyenangkan? Iya, Ramadan adalah syahrullah, bulannya Allah, di mana di situ diturunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Yang kedua, kelebihan Ramadan, seluruh amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah. Itulah kelebihan Ramadan. Mungkin kalau panjenengan sing rawuh usianya sudah 50 tahun ke atas, banyak salah dan dosa waktu kita kecil dan muda, maka kita gelontor, kita mencari pahala yang berlipat-lipat pahalanya, yaitu bulan suci Ramadan. Apa yang bisa kita lakukan? Latihannya yaitu kita sedekah pada nanti bulan nisfu Sya'ban. Nisfun itu separuh Sya'ban, bulan Sya'ban, artinya amalan-amalan kula panjenengan tiang-tiang sepurmien. Memang hadisnya tidak terlalu sahih, mungkin hasan pun enggak, mungkin di bawah hasan, mungkin ada dhaif, enggak apa-apa. Kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, hadis dhaif bisa diamalkan di fadhailil amal, please. Kalau untuk menghukumi halal haram, hadisnya harus jelas sahih. Tapi kalau tidak haram halal, maka kalau untuk fadhailul amal, untuk keutamaan ibadah, bisa digunakan hadis dhaif. Salah satunya di antara amalan di bulan nisfu Sya'ban. Perawan-perawan coba-coba segurung kawin di amal muka-muka cepet oleh jodoh. Rondo-rondo, dudo-dudo, muka-muka. Itu jodoh ini. Kata ini. Apa amalan yang utama? Yakni dalam nisfu Sya'ban ini, yang pertama, amalan yang sepuh termasuk kurang ngamalkan bila malam nisfu Sya'ban itu satu amalannya membaca surat Yasin berapa kali? 3 kali. 3 kali juga disertai Yasin pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Langsung baca doa, Allahumma ya dzal manni wa la yumanu alaihi ya dzal jalal ikram sampai selesai. Doa pertama mohon kepada Allah supaya diberikan umur yang panjang yang bermanfaat. Baca Yasin kedua,
berdoa pada Allah, doanya ada di buku-buku kitab Yasin itu, doa Nisfu Sya'ban. Yang kedua, minta kepada Allah supaya kita minimal 1 tahun ke depan diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, halal dan barokah. Sedangkan yang ketiga, yakni apa? Yang kita lakukan adalah kita minta kepada Allah supaya kita, anak cucu kita mendapatkan kekuatan iman sehingga kita husnul khotimah. Amin ya robbal. Amin ya robbal.